Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi ejaan yang disempurnakan atau EYD yang akan dijelaskan oleh Adik Yusuf. Padanya dipersilakan. Aturan pemakaian huruf yang sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam kamus besar bahasa Indonesia, ejaan yaitu kaidah dalam menggambarkan bunyi atau kalimat dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Yang pertama itu ada huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Berikut itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. A, E, I, U, dan O. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf diktor, yaitu di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diktor yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. Yang 5 gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, E, D, dan E, C. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama awal kalimat. Yang 7 huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang 8 huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang satunya akan dijelaskan oleh muhafaz. Kaidah penulisan kata. Yang pertama, kata gabungan, khususnya kata gabung imbuhan atau awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. 2. Kata depan atau bahasa mantapnya ada preposisi. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali daripada dan kepada. Dia menganggap kalau dia itu satu. 3. Partikel. Partikel itu seperti lah, kah, dan ta, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 4. Singkatan dan akronim. Yang pertama singkatan. Singkatan adalah bentuk yang diperpendek, yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan itu kayak nama orang. Contoh singkatan kalau kayak nama orang, gelar, sapaan, jabatan, itu tuh diikuti dengan tanda titik. Untuk akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Contoh akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5. Pemakaian angka dan tambah bilangan. Tambah bilangan dapat dinyatakan dengan angka, baik angka Arab seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun angka Romawi seperti garis-garis 3, garis ini ya itu. Angka Arab digunakan untuk menyatakan seperti 1 ukuran panjang, berat, dan isi.
satuan waktu, nilai uang, nomor rumah, apartemen atau kamar pada alamat, nomor bagian-bagian dalam naskah dan karya tulis, jumlah dari suatu hal, barang atau orang. 6. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya atau disebut pronomina. Kata ganti ku, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 7. Kata ulang, reduplikasi. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan. Kata ulang terbagi menjadi ke dalam 4 jenis, yakni sebagai berikut. Kata ulang dasar, wiringga, disebut pula pengulangan utuh. Kata ulang berimbuhan adalah bentuk perulangan yang disertai proses penyembuhan. Kata ulang berubah jenis bunyi, salin suara, adalah bentuk perulangan yang disertai dengan perubahan bunyi. Keempat, kata ulang sebagian, dwi purwa, adalah bentuk perulangan yang terjadi hanya pada sebagian bentuk dasar. Yang ke-8, kata sandang, artikla. Kata sandang adalah kata-kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Kata sandang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kata sandang yang mendampingi kata benda dasar, misalnya si monyet, para bulu. Kata sandang yang mendampingi kata benda yang bentuk dari kata dasar, nomina dan verbal, misalnya si terdakwa, si perampok. Yang ketiga, kata sandang yang mendampingi kata ganti, misalnya si dia, sang aku. Kata sandang yang mendampingi kata kerja pasif, misalnya kau dan teraniaya, si tertuduh. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh pada yang silakan. Baiklah, selanjutnya penggunaan tanda baca yang tepat menurut ED. Tanda baca merupakan simbol yang digunakan dalam penulisan untuk mengatur dan membedakan bagian-bagian kalimat, serta memberikan arahan tentang cara bagaimana teks dibaca. Fungsi dan contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama ada koma. Itu dapat digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam kalimat. Contohnya seperti daftar atau untuk membuat jeda alami dalam kalimat panjang. Selain itu, koma dapat digunakan untuk membedakan kalimat induk dari anak kalimatnya. Yang selanjutnya titik. Akhir kalimat ditandai dengan titik. Ini untuk memberi pembaca jeda untuk sebelum memulai kalimat selanjutnya. Yang selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandai kalimat interrogatif yang biasanya memiliki intonasi yang naik di akhir kalimat. Dan selanjutnya tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan perintah atau emosi yang kuat dengan intonasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya titik koma. Titik koma digunakan untuk menghubungkan dua klausa independen yang sangat terkait tetapi tidak cukup kuat untuk terpisah dengan titik koma. Selanjutnya tanda titik dua. Kutipan langsung, judul atau artikel atau frasa tertentu ditunjukkan dengan tanda petik dua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang serapan. Kata serapan itu seperti kata-kata asing yang kita ambil dari orang negara lain atau
Nah, di sini ada beberapa serapan dalam kerjaan yang pertama itu adalah penyesuaian ejaan. Kata serapan disesuaikan dengan ejaan bahasa. Yang kedua adalah penyesuaian fonologis, bunyi asing yang terjadi dalam bahasa Indonesia yang sesuai. Yang ketiga adalah penyesuaian morfologis dan sintaksis, bentuk dan struktur kata asing yang disesuaikan agar mengikuti tata bahasa Indonesia. Di sini kata serapan tentu perlu adaptasi dalam kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia. Namun, jika penguasaan bahasa asing ini oleh penutur cukup rendah, maka kata serapan tersebut akan disesuaikan dengan harmoni, bentuk, makna, dan kata kalimat agar sesuai dengan sistem bahasa penerimaan. Yang kelima adalah adopsi. Dalam proses adopsi kata asing ke dalam bahasa Indonesia ada beberapa bentuk yang terjadi. Pertama, suatu kata bisa diambil secara utuh, baik makna maupun bentuknya. Contoh seperti fonem, nasional, presiden, dan parlemen. Mungkin sampai situ aja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.